Hari ini kita orientasinya yang sehat, ya, tapi tidak menutup kemungkinan saya jelaskan yang tidak sehat. Saya paling lama tadi 1,5 jam. Setelah itu mereka 1 jam akan self study. Alat sudah disediakan, ada 4 set. Nanti tinggal berbagi kelompok, ya. Untuk ibu hamilnya kita hanya punya 3, nanti ganti-gantian aja, ya. Pantum hamilnya yang bentuk baju 2, yang ini 1, jadi ada 3, ya. Tapi set saya minta 4 karena supaya nanti kalian bisa belajar, ya. Tergantung dari Anda memulai pada pasien, tergantung dari settingnya, ya. Jika settingnya seperti ini, pasien sudah tiduran, maka ada beberapa hal yang harus Anda ingat nantinya, ya. Contoh, kalau udah setting tiduran kayak gini, ya, yang pertama misalkan nih kita mulai dulu, ya. Saya tadi pagi mau saya samain aja. Arti saya samain adalah tadi pagi saya pakai hand wrap, ya. Saya nggak apa-apa lah pakai hand wrap lah, nggak mesti, ya saya ingat, ya, nggak mesti cuci tangan ke wastafel, ya. Kalau pakai hand wrap juga kan kita mengirit tisu, ya. Kan kalau hand wrap kan nggak perlu pakai tisu lagi, ya. Hand wrap, saya udah tanya sama Mbak Dia, sama Mas Abdul, apakah hand wrapnya banyak, ya. Nanti kalau ujian pun kita akan siapkan hand wrap. Tapi kalau untuk hand wrap, ya, Anda harus perhatikan cara mencuci tangannya. Mencuci tangannya gerakannya seperti biasa, ya, tapi di sini ada hitungannya. Setiap hitungan 4. Cara menghitungnya, ya, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Kenapa pakai ribu? Kalau kalian nggak pakai ribu, 1, 2, 3, 4 detiknya nanti nggak nyampe. Waktu untuk membunuh kuman di tangan kalian nggak nyampe, ya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ya. Jadi itu maknanya. Kalau di sana kalian hari itu harus sampai 6.000, ya. 6 setiap tindakan itu 6. Kita berharap 1.000 itu sedetik, gitu. Berarti kan paling nggak ini 30 detik nih kita ngerjainnya. Kalau di sana 1 menit ngerjainnya, gitu, ya. 40 sampai 60 detik ngerjainnya di sana, gitu loh, ya. Karena memang ada aturannya supaya kumannya mati. Kuku tidak boleh panjang. Ketahuan panjang, ya, maka saat itu juga silakan Anda potong dulu kalau ingin ujian hari ini. Kalau enggak ya langsung di-head. Mau laki mau perempuan, kelingking saya doang kok, enggak pasti nggak cerita. Jempol saya doang, keramat, enggak, potong, ya, gitu. Terus tidak ada cincin, tidak ada apapun di tangan kita kalau kita sudah menyatakan bahwa kita sudah bersih, gitu, ya. Nggak ada cincin, nggak ada apa-apa. Maka saya bilang, karena saya itu orangnya tidak suka memakai aksesoris, ya, makanya saya udah terlanjur lagi ngambil cincin bapak saya, batunya kecil-kecil, gitu, ya, hitam, merah, kuning, hijau. Saya koleksi semua warna dengan maksud kalau saya nanti pakai baju merah, cincinnya yang baju merah, yang biru cincinnya, gitu tuh. Saya punya koleksi cincin nggak saya pakai, gitu, ya. Apalagi, nah, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah kita sudah cuci tangan. Kalau Anda sudah cuci tangan, Anda jangan megang lagi nih, nggak boleh, ya, karena proses selanjutnya adalah memakai sarung tangan. Kalau Anda yakin tidak akan pegang area semua ini, Anda nanti tidak perlu cuci tangan lagi sebelum memakai sarung tangan. Jadi kuncinya di situ. Jadi nggak bisa tuh Anda seenaknya benerin ininya, megang tempat tidurnya. Karena ingat loh,
ada area tempat tidur ini semua adalah dianggap infeksius gitu, area tempat tidur pasien. Itu untuk melindungi diri kita. Jadi kita jangan sembarangan ya. Oke, kita mulai dengan setting seperti ini. Setting pasiennya tiduran. Kalau di puskesmas, settingnya pasiennya pasti dipanggil dulu. Kalau setting laboratorium, pasiennya sudah tiduran, kan dia nggak bisa datang dari sono terus ke sini gitu. Terus kita tanya-tanya, kita tensi, nggak mungkin kan, kita timbang dan sebagainya, nggak mungkin. Makanya nanti settingnya adalah seperti ini, pasien sudah tiduran. Jadi Anda harus ceritanya harus sesuai nih dengan orang yang sudah posisi tidur, supine, ya, tidur juga supine nih, ya. Cuci tangan sebelum dan sudah pemeriksaan, ya. Menyiapkan alat, nih, alatnya ada sphygmomanometer, ada linek, ya, ada pen light, ada ada hammer, ada alat pengukur lengan, ada midline, ya. Nanti kita lihat satu persatu. Ya, ada termometer dan ada stetoskop. Alatnya nggak banyak, ya, karena memang hanya untuk pemeriksaan fisik saja, ya. Setelah itu, nah, pada pengosongan kandung kemih, Anda boleh dirangkum dengan komunikasi, ya. Jadi saya menulis pengosongan kandung kemih di sini adalah untuk mengingatkan kalian bahwa pasien yang mau kita ukur tinggi fundusnya, baik prenatal maupun postnatal, harus dikosongkan kandung kemihnya. Jika tidak kosong, maka kandung kemih akan mendorong uterus ke atas, sehingga terkesannya nanti uterusnya, kehamilannya akan lebih tua dari usia aslinya. Makanya dia harus dikosongkan. Kalau dia kosong, maka kehamilannya akan pada posisi yang benar. Tinggi fundusnya pun akan benar. Kalau sudah seperti ini, nanti pada saat komunikasi kita sebutkan saja bahwa sudah buang air kecil. Kapan, Bu? 5 menit yang lalu. Oh, 5 menit kan belum ada produksi lagi lah. Ya, seandainya ada produksi kan juga sisa yang tadi juga tidak akan bisa mendesak dia ke atas. Tapi beda jika Anda mau USG. Kalau Anda mau pasien USG abdomen dengan posisi kehamilan yang belum terlalu besar, itu malah disuruh minum banyak. Kenapa? Supaya kehamilan terdorong ke atas, nanti USG-nya bisa dari abdomen, dari luar. Kalau nggak mau ya USG-nya lewat vagina, intravagina, lebih akurat lagi. Ya, jadi beda-beda nih, beda-beda tujuan ya. Jadi jangan salah nanti kalau besok gini, pasiennya udah gelisah. Nah, kenapa, Bu? Ya, ini sudah mau buang air kecil. Ya, kalau dalam hati kita buang air kecil aja gitu ya kan, gitu, buang aja gitu. Tapi dia bilang saya masih tunggu USG. Oh, berarti ya jangan, Bu. Nanti karena kalau misalkan dia buang air kecil, ya USG-nya mau jam berapa? Nunggu kandung kemihnya penuh lagi untuk mendorong ke atas gitu, ya. Jadi tujuannya beda-beda. Tapi kalau untuk menentukan tinggi fundus uteri harus buang air kecil. Intinya kandung kemih harus dikosongkan. Oke, kita mulai ya. Kita komunikasi seperti biasa, menjelaskan kepada kalian tujuan pemeriksaan. Tolong didengarkan saya, apa tujuan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ya, selamat pagi Bu, selamat siang Bu, nama saya Yani. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik kehamilan pada ibu untuk mengetahui kesejahteraan janin ibu dan ibu saat ini. Saat ininya itu di garis bawah. Jadi seandainya nanti minggu depan belum waktu periksa lagi bayinya meninggal dalam kandungan, nggak salah kita. Kenapa? Kan yang kita periksa saat ini baik-baik aja. Berarti tugas perawat adalah menjelaskan tanda-tanda bahaya kehamilan. Ya, diantaranya adalah harus menjelaskan bahwa si ibu ini harus melakukan deteksi dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Berapa kali bayinya bergerak? Harus banget. Ya. Misalkan dia bilang, oh bergeraknya dari jam 7 pagi sampai jam 12 itu ada 10 kali bergerak.
Kalau besok-besok kok jadinya tinggal 8 kali, besok lagi tinggal 5 kali, melemah kan bayinya kan, itu harus cepat lapor ke pelayanan kesehatan. Minimal tadi Doppler, ada apa dengan bayinya, ya seperti itu. Nah, lalu yang kita jelaskan juga selanjutnya kita bilang adalah tadi ya, mengetahui kesejahteraan ibu dan janin saat ini. Ibu udah buang air kecil, Bu? Oh sudah. Kapan, Bu? 5 menit yang lalu. Ya, jadi Anda harus jawab sendiri. Karena dari situ saya anggap Anda mengerti. Ya, nanti mah pengetahuan yang lainnya tinggal saya tanya aja di ujian, ya. Alasan pengosongan kandung kemih pada klien yang akan diukur tinggi fundus uterinya, ya harus paham kenapa gitu, ya. Oke, setelah itu kita menanyakan keadaan ibu dan keluhannya. Yang B, kita tanyakan apa? Pada saat menanyakan keluhan, disesuaikan dengan trimesternya. Ya, ini misalkan trimester 1, berarti pertanyaan kita, bagaimana Bu dengan mual muntahnya? Ya kan? Bisa makan apa aja Bu? Gitu loh. Jadi poinnya apa? Kita menanyakan keluhan dia. Yang utama, misalkan dia bilang, misalkan kayak saya kalau saya diwawancara, mual muntah enggak Bu? Saya mual doang, muntah enggak. Yang penting saya makan enak, beres. Gitu kalau saya jawabannya. Ya, as long as saya bisa makan enak, berasa, lidah saya nggak marah, lidah saya nggak apa-apa, nggak apa-apa saya survive, gitu aja. Cuman yang saya katakan berkali-kali kepada Anda, saya nggak bisa makanan suhu kamar, udah. Akhirnya suhu kamar itu adem gitu loh, ademnya adem-adem gimana sih kalau suhu kamar ya? Ya, kalau dispenser air ada 3, ya, yang satu suhu kamar, yang satu panas bisa buat kopi, yang satu lagi air es. Nah itu, saya nggak bisa di suhu kamar, saya harus di dingin sekalian, panas sekalian, gitu, ya. Misalkan, terus tanya gimana makannya Bu? Ya banyak lah ceritanya, ada yang nggak bisa makan, ada yang ini gitu ya. Misalkan ibunya nanya, saya bisanya hanya makan rujak doang, nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Kalau ada bumbu rujaknya gula yang dicampur kacang atau apa, makan aja Bu semuanya sampai habis. Kan itu juga sumber tenaga. Kacangnya protein, gulanya karbohidrat. Buah-buahan yang ibu makan semua adalah karbohidrat. Untuk sementara itu akan menggantikan asupan ibu yang ibu nggak bisa makan yang lain, gitu. Ya, nggak apa-apa, ibunya didukung bahwa dia makan buah apapun juga nggak ada masalah kalau selama itu yang enak untuk sementara ini. Ya, nanti juga pas trimester kedua pasti kita beda lagi, ya. Oke, datang nih ibu yang trimester kedua, keluhannya kita tanyakan, masih mual muntah nggak? Beda ya. Kalau yang pertama tadi apa? Bagaimana mual muntahnya? Kalau sekarang kita tanya, masih nggak? Harusnya kan kalau minggu ke trimester 2 itu minggu ke-12, 13, 14, 15, 16 harusnya jawabannya apa? Udah reda lah mual muntahnya, udah enakan. Gimana Bu makannya? Udah enak. Baru nanti kita ngelihat perbandingan peningkatan berat badan. Ya, dia bilang udah semua dimakan. Saya makanannya yang bergizi, saya begini, pilih-pilih. Ya terserah deh cerita apa. Yang penting makanan yang kita pikirkan itu asupannya cukup untuk si ibu. Ya, itu yang paling penting. Udah, nih kalau trimester ketiga. Trimester ketiga apa? Coba. Sakit pinggangnya gimana Bu? Kalau malam bantalnya, atau enggak, kalian enggak usah nanya macam-macam deh. Apa Bu yang dirasa? Nah udah, ya, sakit pinggang. Siapa lagi? Kakinya bengkak. Siapa lagi? Minta beli sendal baru, sepatu baru. Soalnya kenapa? Semuanya sempit. Itu bisa terjadi. Trimester 3 tuh gitu. Karena bengkak kaki ini udah nggak tahan ya, gitu. Terus apalagi biasanya? Biasanya ada beberapa orang muntah udah enggak, cuma mualnya masih, ya. Saya tipenya mualnya masih sampai mau lahiran juga masih mual. Ya tapi tadi diakalin gitu aja, kalau saya mah dibikin happy aja gitu ya. Saya makan permen sampai mau melahirkan masih makan permen. Emang lidahnya nggak enak, mau dapetin lagi gitu kan ya. Tapi kita terima
ya. Setelah itu pertanyaan berikutnya, Bu, udah ngeganjel nggak Bu di selangkangan? Kalau udah ngeganjel berarti kepala sudah turun. Sesek nggak Bu? Ini nggak Bu? Nah itu pertanyaan di trimester ketiga. Ya, sudah selesai dengan pertanyaan-pertanyaan, keluhan-keluhannya. Kita menjaga privasi dan keamanan klien. Tutup scaremnya. Atur posisi di bagian D adalah kalau setting awal kalian dapatnya seperti ini, maka kerjakan head to toe posisi supine dulu semua. Saya nggak terima kalau pasiennya suruh duduk, tidur lagi Bu. Udah selesai? Miring Bu, miring. Habis miring, telentang lagi Bu, telentang. Nggak, saya nggak mau. Ya, saya penganut head to toe-nya itu adalah kerjakan dulu di satu posisi, lalu kerjakan posisi berikutnya, miring mungkin. Habis itu nanti kalau kita butuh posisi duduk, dia harus duduk. Karena di sini kita butuh pemeriksaan tiroid sama pemeriksaan ini apa namanya nih? Patella, pasiennya harus duduk. Jadi nggak ada cerita tuh pasien disuruh tiduran lagi, duduk lagi, ini lagi, enggak, saya nggak mau kayak gitu. Ya, karena itu menyebalkan. Kenapa menyebalkan? Berarti orang yang mengerjakan tidak sistematis. Paham? Tidak sistematis karena membuat orang harus bolak-balik atur posisi. Ya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke pemeriksaan umum. Lihat di memeriksa keadaan umum klien, kesadaran dan penampilannya, ya. Kalau saya gampangnya di bagian A1 itu pemeriksaan umum, memeriksa keadaan umum klien, kesadaran dan penampilannya adalah gini. Udah belajar GCS? Sudah kan? Kalau pasien kita bisa jawab ya, pasien kita bisa jawab. Pasiennya jawabannya kok heran dan semuanya. Berarti ini GCS berapa? Jawabannya apa ya? 15? 15 istilahnya apa? Kompos mentis. Udah, Ya. jangan dicari lagi. Buka mata Bu, spontan apa enggak? Jangan. Ya, kalian tinggal, koheren kok, nyambung kok, gini kok, gini. Tadi naik tempat itu juga naik sendiri kok, gini. Udah, kompos mentis. Ya, kompos mentis. Jadi ini poin 1 ini kalian cuma bilang aja pasien kompos mentis. Cuman kalau untuk penampilan, iya benar, saya kadang-kadang suka memperhatikan. Misalkan nih pasien kita orangnya anti mainstream dandanannya, ya. Misalkan datang dengan posisi lipstiknya warnanya cyanosis. Apa warna lipstik cyanosis? Dia ngambilnya biru dongker lagi. Terus di otak kalian apa? Ini cyanosis beneran atau apa? Nah nanti kita punya trik bagaimana kita pengen tahu bahwa ini pasien kita ini benar-benar cyanosis nggak sih? Contoh gitu ya. Atau pasien kalian modelnya kayak saya, males pakai lipstik. Ya boro-boro tacap dari rumah aja udah nggak pakai lipstik. Males ya pakai lipstik. Ya kenapa? Kalau lipstik produk lipstik ketelen berarti saya nelan racun gitu dong di otak saya dulu. Ya, dari dulu otak gitu. Hamil saya nggak pakai lipstik. Kenapa hamil nggak pakai lipstik? Entah kalau saya nelan racun anak saya kena racun juga dong. Segitu saya lah maksudnya. Ya, sebegitunya saya gitu loh. Karena kan kalau mau sholat sebenarnya kalau pakai lipstik bersihin lipstik aja. Ya. Jadi ingat itu UAS ya. Perempuan ini sudah berwudu, lalu dia berdandan, dia pakai lipstik, terus sampai kantor langsung sholat duha, tapi dia tidak batal, tidak senggolan sama laki-laki gini. Sah nggak sholatnya? Ya sah lah. Orang dia ngambil wudunya nggak ada lipstik, nggak ada apa, dia wudu baru dia berdandan sampai kantornya dia langsung sholat gitu kan? Mungkin dia bawa mobil sendiri gitu kan, agak senggolan sama orang di jalanan gitu kan, ya terjaga wudunya, dia sah nggak? Ya sah lah. Malah yang kadang-kadang saya ragu gini, kayak lipstik nih, harusnya dibersihin dulu sebelum wudu. Kenapa? Lah kalau lipstiknya nempel wudunya
Tahu lah kalau saya mau gitu tanya Pak Ustadz sih sebenarnya gitu ya. Tuh ya, makanya saya males pakai gitu-gituan ya. Oke, sekarang kita akan melakukan memeriksa tanda-tanda vital dan timbang berat badan. Ya, nanti penampilan lainnya kita lihat nih. Kayak misalkan pasiennya nih ya, yang saya paling sebel banget, ibunya pakai baju ketat, pakai legging, pakai gitu deh. Saya pernah nanya gini, Bu, di rumah nggak begini kan bajunya Bu? Kita aja ngeliat sesak gitu. Udah hamilnya gede, pakai leggingnya ketat, terus pakai bajunya ketat, perutnya kemana-mana. Aduh ya Allah ya. Kita ngeliatnya sesak gitu. Saya lebih seneng kalau orang hamil itu, misalkan kalau dia intinya dia pakai baju yang longgar. Ya kan, kalau yang nggak pakai jilbab kan bisa pakai model yang baby doll gitu ya kan, kayaknya sek lah kelihatannya gitu, silahkan aja. Terus saya paling sebel juga, dia udah bagus nih pakai daster, pakai model-model daster lah, gamis-gamis gitu, pakai celana panjang lagi dalamnya, sebel saya. Terus saya mau lihat varisesnya gimana caranya? Iya kan, saya kan melihat penampilan pasien kan dari segi efisien saya memeriksa. Ya, efektif efisien saya memeriksa. Kan saya ngeliat yang penting-penting. Ya, varisesnya lah, kalau jalan-jalan sampai paha sampai vagina ada, nggak kelihatan dong saya. Jadi caranya nanti kalau kalian ketemu varises di kaki, curigain vagina ada, sudah. Ya, jadi kita curigain orang yang punya varises, jangan-jangan di anusnya ada hemoroid, di vagina ada varises. Itu penting banget karena kalau misalkan emang ada, dia tidak boleh lahiran normal. Nggak boleh per vaginam, ya harus apa? SC, nggak ada tawar menawar ya, seperti itu. Oke, kita masuk penampilan sudah, tanda-tanda vital. Nah, kalau pasiennya settingnya udah begini, maka besok Anda timbang berat badannya nanti kalau udah selesai semua. Tapi kalau di poliklinik, di puskesmas gitu ya, pasti dia datang dulu dong. Anda nanya-nanya keluhannya, apa tadi yang saya lakukan itu sebelum sampai pemeriksaan tanda vital ini sekarang, Anda melakukannya di meja ya. Jadi Anda timbang dulu, ukur tinggi, timbang, terus apa lagi, TTV dan semuanya. Begitu nanti mau pemeriksaan bagian mata, baru dia tiduran. Jadi tergantung setting ya, tergantung setting ya gitu. Nah, ini alat sebenarnya sih kalau alat ini deketin aja ya, besok kalau ujian deketin aja, deketin aja, nggak usah dipasang kelamaan 15 menit, nanti Anda nggak punya waktu ya. Ini dipasang, taruh di sini dah. Habis itu Anda langsung bilang semuanya harus dalam kondisi normal. Tapi Anda nggak boleh nyebutin gini, TTV normal, oh nggak boleh ya. Atau TTP-nya berapa? Nadi di antara 60 sampai 100, tuh saya jitak langsung. Kenapa saya jitak? Ya tinggal sebut aja angka dari 60 sampai 100, pilih angka yang Anda sukai. Kalau Anda menyebut gini, nadi 50, kan udah salah itu, benar nggak? Napas 10 kali per menit, udah salah. Anda sebutin aja satu angka yang normal. Tekanan darah nggak usah pusing-pusing, 120 per 80, normal dah gitu ya. Saya nggak mau kayak gitu ya. Terus ini suhu sebutin aja 36 derajat Celcius, jangan bilang suhunya 35,5, mau mati pasiennya udah itu, dingin badannya ya kan. Cari angka yang bener-bener normal. Saya nggak akan nanya namanya macam gitu ya. Yang penting saya anggap Anda tahu bahwa hasilnya harus normal. Kenapa saya tekankan normal sekarang? Berarti nanti besok kalau di lahan praktek ada yang nggak normal, buru-buru lapor sama supervisornya. Ada ibu bidan, ada saya, mungkin ada di situ. Bu, ini masa tekanan darahnya 140 kali per 90 Bu. Oh, jangan-jangan dia baru nyampe. Ya kan? Istirahat dulu Bu, nanti kita ulang ya Bu, gitu. Kalau misalkan pemeriksaan udah selesai, Ibu tunggu dulu ya di luar 15 menit, panggil lagi. Itu kan usaha kita untuk deteksi gitu. Jangan langsung juga panik, preeklamsi ini gini. Enggak, kita lihat dulu apa sih penyebabnya. Dia kok di atas normal gitu. Selama ini dia normal-normal aja. Ya, kayak gitu. Itu perlu kita
tahu gitu. Tapi kalau ada kecurigaan, kita lebih baik kita telusuri apa penyebabnya dan kita ulang pemeriksaannya, ya. Oke, setelah itu sudah semua, kita akan ke rambut. Rambut saya nggak akan tanya, Bu, keramas berapa kali? Nggak usah. Terus kalau pasien berjilbab suka buka-buka jilbabnya. Enggak, kalau saya di kepala fokusnya cuman sakit kepala nggak, Bu? Ya, nanti sakit kepala yang ibu rasakan akan kita compare ke tekanan darah. Kalau tekanan darahnya 130 terus sakit kepala, wah jangan-jangan emang ini sudah menuju komplikasi. Jadi kita harus tahu gitu ya. Oke, habis kepala, sakit kepala atau tidak, mau keramas nggak keramas sebulan juga saya maaf ya, saya nggak peduli gitu ya. Yang penting kan status kesehatan dia baik. Nah, habis itu kita ke mata. Ya, ke mata caranya seperti biasa, tarik ke bawah, lihat konjungtiva. Konjungtiva kita mau deteksi dia anemia atau tidak. Jawabannya adalah tidak anemis. Ingat, jawaban Anda harus selalu normal. Tarik ke atas, ya. Lihat ke bawah, Pak. Bu, salah kan jadi Pak. Mana bisa paham? Ya, tarik ke atas, ya. Lihat ke bawah. Konjungtiva skleranya juga tidak kuning, gitu ya. Udah selesai mata. Sama satu lagi, Bu, suka ada penglihatan ganda nggak? Kalau misalkan sakit kepala, penglihatan ganda, hati-hati. Nanti kalau berlanjut tidak diatasi bisa buta pasiennya. Ya, dengan bahaya ablasio retina, lepas retinanya, ya, dan biasanya tekanan darahnya tinggi banget. Ya, itu udah sering terjadi. Ya, nah, oke, mata hanya 3 itu kalau saya, ya, sklera, konjungtiva, penglihatan ganda. Kalau kepala tuh saya lebih dominan sakit kepala enggak, gitu aja udah cukup, ya. Setelah itu kita ke telinga, pegang telinga di daerah tragus, tekan, sakit nggak, Bu? Terus ke bawah lagi, ini ke belakang telinga, di sini ya, telinga tengah nih, tekan, sakit nggak? Kita harus cari infeksi. Ya, sekarang saya tanya, orang buta boleh hamil nggak? Boleh. Cuma resiko jatuh atau resiko yang bersifat fisik, ya, orang buta lebih tinggi, orang buta yang hamil akan lebih tinggi daripada orang yang kayak kita yang nggak buta, gitu, ya, kayak gitu. Kan kalau dia kesandung jatuh bahaya buat dua-duanya, gitu. Itu aja, ya. Jadi kenapa saya nggak pakai gini nih? Pengen cahaya gini-gini, nggak perlu buat saya. Kenapa? Kan cahaya dia bisa terima, ini bisa terima, nggak ada masalah. Ya, apalagi sampai pakai refleks kornea yang yang pakai kapas itu, nggak perlu, saya nggak perlu. Karena saya punya prinsip orang buta aja boleh hamil, gitu. Cuma memang resiko fisik jatuh gitu ya, itu lebih tinggi. Oke ya, sama, jangan sampai gini kan, apakah ibu bisa mendengar saya? Dari tadi kita udah ngobrol, sinkron. Jadi kalau memang Anda di pelajaran itu memang benar, apakah ibu bisa mendengar saya? Sampai begitu ya kan? Terus nanti rino, swabah, nggak perlu. Orang tuli aja boleh hamil kok. Cuma ya tadi bahayanya kan lebih tinggi, udah itu doang. Ya, jadi saya nggak mau jelimet. Kalau saya tuh kalau udah urusan maternitas, saya fokusnya ke maternitas, ya, gitu. Oke, hidung saya nggak gini lagi nih, tutup, rasakan flow-nya gitu ya, enggak. Saya lebih begini. Ibu hamil itu adaptasi imunologinya adalah mereka imunosupresi. Kalau imunosupresi kan turun, berarti gampang sakit dong. Tapi kenyataannya kenapa mereka nggak mudah sakit? Ingat, semua wanita hamil tuh punya kesadaran tinggi, makan yang bagus-bagus, ya kan? Ya. Makannya ditambah, yang nggak pernah minum susu, minum susu. Yang nggak pernah minum vitamin. Sekarang kalau mau jujur, siapa yang rajin minum vitamin? Saya. Enggak. Vitamin bikin gemuk, Bu. Iyalah, pasti meningkatkan nafsu makan, itu nggak bohong. Meningkatkan penyerapan, iya betul. Sekarang kalau mau jujur, kalau kalian rajin minum vitamin, itu intinya adalah untuk menjaga kesehatan, daya tahan dalam kondisi kayak begini. Dosennya galak-galak, nggak boleh nggak masuk, harus masuk kuliah. Kan gitu kan mau ngomong, kita kan harus jaga
kanan, kiri, depan, belakang, batuk semua, aduh parah. Ya benar, nah, saya bilang sih minum vitamin, cuma resikonya dari minum vitamin adalah ya pasti penyerapan lebih bagus. Pasti yang tadinya penyerapannya 10 sekarang jadi 20, ya gemuk lah dia, kan gitu. Ya, agak gemuk lah dia, kan gitu-gitu ya. Jadi sama nih ibu ini juga Hampir kenapa 30 kok? menit. Saya akan tanyanya berapa Belum sih. kali ibu pilek hidung? Pernah nggak keluar darah dari hidung? Karena kemarin di teori kita ada epifaksis ya kan, itu normal karena pelebaran pembuluh darah gitu. Tanya aja, sedangkan kaget, Bu di hidung ada keluhan nggak Bu? Bu pileknya selama ini, selama hamil berapa kali Bu? Kalian nggak usah mandang ini kehamilan berapa trimester gitu ya. Tanya aja, oh enggak kok saya sehat-sehat aja. Oh berarti alhamdulillah. Berarti vitamin yang dia makan itu terserap dan makanan yang dia makan itu menjaga tubuhnya lebih sehat. Itu udah secara umum tuh begitu ya. Oke, sekarang kita ke mulut. Kalau ke mulut tadi contohnya adalah lagi nyoba lipstik baru katanya ya, biru cyanosis katanya ya, biru cyanosis. Kan kita nggak bisa lihat bibirnya ya nggak? Kenapa? Konjungtiva itu sekarang sudah tidak bisa dilihat lagi sebagai patokan anemi atau tidak anemi. Kalau konjungtiva gatel, digaruk, dikucek, warnanya apa konjungtiva kita? Merah, melebihi merah banget, merah meradang gitu kan ya. Nah itu, makanya saya selalu pakainya bukan bibir lagi. Ya kan, kalau hapus lipstik kan kesian dia lagi mencobain warna baru ya kan, biru cyanosis gitu kan ya. Nah, lidahnya yang dilihat. Jadi Anda kalau mau tahu Anda anemia atau tidak, lihat lidah Anda. Terus kalau ada pembandingnya, bandingkan sama orang yang sudah pernah periksa HB misalkan. Ya. HB sekian warnanya kayak gini, HB sekian warnanya kayak gini, ya. Nah, apalagi kalau Anda tahu nih ibunya udah periksa HB, Anda bandingkan aja. Oh, ini merahnya kayak gini. Oh, HB 12 tuh merahnya kayak gini. Nah, gitu. Itu kan buat pengalaman juga di kita supaya lebih cepat menyimpulkan kondisi seseorang. Nah, kalau di mulut ya, saya concern ke gigi. Ya. Ini nasihat, kalau Anda mau hamil, Anda punya gigi bolong yang tidak sakit, tambel-tambelin cepetan giginya. Ya. Takutnya ya namanya hamil kan tadi kan ada gangguan gusi, ingat gak yang kemarin dijelasin? Ya kan? Artinya apa? Kalau misalkan ada gigi bolong, itu dokter tuh pasti kasih langsung ke dokter gigi ya besok, gitu. Ya, saya rujuk ke dokter gigi ya Bu. Ya, gitu kan ya. Nanti sama dokter gigi dirawat giginya, ditambel apa gitu ya. Kalau sakit gigi apalagi langsung. Kenapa? Kuman sakit gigi, contohnya Streptococcus, Staphylococcus, itu bahaya banget buat jantung janin. Anaknya bisa mengalami kelainan jantung hanya gara-gara ibunya ada problem di gigi. Itu malah concern saya. Makanya saya bilang kalau mau hamil tambel-tambelin dulu semua, selama masih nggak sakit tambelin. Kalau yang udah nggak bisa ditambel cabut lah gitu loh, karena itu akan mengganggu, takutnya akan mengganggu kesehatan kita gitu ya, seperti itu. Nah setelah semuanya leher kita periksa. Di sini adalah daerah bawah dagu untuk mengetahui apakah ada pembesaran kelenjar getah bening. Lalu di samping-samping leher nih sampai ke tulang sini ya. Nah ini diperiksa. Nanti kita akan periksa trakea sama ini periksa trakea juga kelihatan miring atau tidak. Lalu kita akan periksa kelenjar tiroid. Kan teorinya dia membesar, itu nanti duduk. Udah kita tinggal aja tiroidnya ya. Sekarang kita akan memeriksa toraks ya. Toraks yang utama ya, kalau Anda ingin membuka pakaian pasien, tolong dibuka sesuai dengan apa yang mau kita periksa. Kalau tidak mau diperiksa, tidak usah dibuka ya. Oke. Nah, kita buka. Saya mau dengerin dulu jantungnya. Ya, jantung sama saya praktekin aja ya. Nanti besok kalian jangan model jilbab kayak saya, agak susah nih. Ya, kalau begini pasti nggak terlalu kedengeran. Ya, nih anggap aja masuk. Caranya seperti ini. Di tiap interkosta dari atas, dari apex sampai dengan basal paru, yang kalian katakan adalah gini. Tarik napas Bu, hembuskan. Itu berarti Anda dengerin paru. Ya.
Cuman tarik napas, tahan sebentar, hembuskan perlahan-lahan. Itu kita mendengarkan paru. Ya, mendengarkan paru. Semua nih, interkosta 3, 2, 3, 4, 5 sampai bawah-bawah sini. Kita dengerin semuanya. Tapi kalau Anda kata-katanya seperti ini. Interkosta 5, mid clavicula di sini. Ya. Kata-katanya seperti ini. Tarik napas, Bu. Ya, tahan. Itu pasti saya dengerin jantung. Karena itu akan hening banget. Makanya kalian kalau bisa antar temen itu mulai belajar untuk saling mendengarkan jantungnya masing-masing. Karena kalau udah hening banget ya hening banget di sini, nggak ada suara apapun. Ya, hembuskan, Bu. Oke, di sini pasti loopnya akan terasa lebih terdengar dibanding dup ya. Ini dekat sternum, interkosta kedua sama. Di bagian kanan, tarik napas, Bu. Tahan. Hembuskan. Ini pasti kedengarannya dup. Dup lebih tinggi. Jadi bunyi jantungnya harusnya adalah loop dup. Tidak ada bunyi ketiga, tidak ada lagi bunyi tambahan yang keempat. Ya, loop dup, loop dup, loop dup. Jika ada tambahan lagi loop dup dup, loop dup dup gitu ya. Itu berarti ada bunyi jantung ketiga. Dan itu harus dilaporkan. Karena seiring dengan besarnya kehamilan akan memperberat kerja jantung. Karena kemarin kan darah tambah sekian, terus ada anemia gitu-gitu kan ya, udah dijelaskan. Oke, untuk payudaranya sendiri, yang pertama kali Anda lakukan adalah tarik tangan pasien ke atas. Bu, tangannya di atas sih, ya. Sembari tarik begini, saya biasanya udah refleks nih. Kalau saya pribadi kalau udah di lapangan ya, karena ini saya inspeksi, ini saya lihat, maka saya akan langsung kalau dia pakai branya saya tarik. Udah ganti bra belum? Langsung. Karena payudara itu persiapannya dari awal kehamilan dan dia harus ganti bra. Kalau branya tidak diganti, nanti ASI-nya tidak akan banyak. Contoh yang paling gampang, branya udah bener habis melahirkan ya. Branya udah bener, tapi talinya masangnya nggak bener, nggak kenceng. Itu dokter-dokter obgynnya care itu dia benerin sendiri tuh tali-tali ibu-ibu habis melahirkan itu. Dia kencengin sendiri sama dia. Karena gemes, kenapa gemesnya? Kalau payudara itu tidak pada posisi anatomis, dia tidak akan produksi ASI. Itu jadi masalah. Lah terus kasihan dong bra-bra saya yang harganya, yang trayem harganya 1 jutaan, 2 jutaan. Ya ntar Bu simpen, pakai lagi ntar kalau udah selesai melahirkan. Ya, kan ada tuh orang-orang yang beli bra aja sampai jutaan rupiah, kan banyak. Trayem kan harganya mahal banget, ya kan? Nah, itu silakan nanti dipakai lagi gitu. Untuk sekarang ganti. Ya, karena saya sering ngeliat udah branya belum diganti, masih bra dia gadis, ada gunting, bangle. Kalian nggak tahu ya? Tahu. Kan mitosnya Indonesia kan harus bawa benda tajam untuk mengusir cytoneurologi gitu. Ya. Iya, dipasangnya di BH-nya dia rata-rata. Lah, terus kalau kalian tanya sama Bu Yani waktu hamil bawa gunting kecil? Enggak, saya udah pakai satu di sini jarum, sini lagi, udah 5 jarum. Setan mana yang berani sama saya? 5 jarum. Padahal saya pakai ini bukan karena saya, ya itu kan maaf ya kalau terpleset bisa musrik gitu kan. Saya godainnya gitu, mana yang berani nih saya udah pakai semua. Kan saya emang style pakai jilbabnya dari dulu begitu ya, pakai di sini, udah nggak usah pakai benda tajam lain, tajam semua nih mah. Ya, saya suka godainnya gitu. Kalau masih nanya, Bu Yani nggak bawa gunting kecil? Taruh di mana kamu? Udah deh 5 ya, udah cukup 5 gitu. Dia bilang gitu ya. Itu yang saya lakukan buat bercandaannya mahasiswa. Bu Yani bisa aja, ya emang kenyataan saya pakainya 5 kan udah memenuhi syarat, saya bilang gitu. Padahal saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya sama sekali. Nggak boleh pulang ke rumah lewat maghrib. Ya kalau kita udah maghrib di jalan, mau nggak jadi pulang kemana? Iya benar. Iya kan? Kalau saya nggak percaya, insya Allah saya nggak percaya gitu. Saya percaya saya dijaga sama Allah gitu ya. Pokoknya gitu. Wah saya inget itu aja. Tapi emang katanya kalau ada yang agak-agak aneh, adik saya tuh emang sih lagi
hamilnya di pulau terpencil, ya begitulah, ya. Pulau Sambu, tahu nggak Pulau Sambu di Kepulauan Riau? Katanya gini, aduh gua hamil ya Allah pocong di pojok rumah, kata gitu. Aduh kalau laki gua belum datang, stres gue, katanya gitu. Ya kadang-kadang selipin pelajaran moral, kadang-kadang kalian kan di masyarakat kan, ih lucu ya pakai ini, jangan diketawain, biarin itu mah kepercayaan dia, kita nggak bisa merubah itu loh. Kalian ngerjain yang bab 1 belum? Yang mitos apa itu, kamu terus mau mencak-mencak ibu nggak boleh begini gini, mungkin nggak? Nggak boleh. Ya kagak tahu tuh ya teman kita yang dari luar negeri itu gimana dia tuh mitosnya di luar negeri ya tentang kehamilan, kali aja habis melahirkan anak dianyutin dulu, disuruh tadi diambil lagi, ya kagak Nabi tahu Musa kali ya? kan, ya kita nggak tahu lo kan pernah ingat nggak kisah Nabi Musa? Nah itu gara-gara anak-anak dibunuh semua dianyutin sama ibu-ibunya itu apa namanya, ya kita kan nggak tahu gitu ya. Tuh. Nanti kita bahas pas pembahasan nanti kita bahas seperti itu. Oke, ini kita naikin ke atas tangannya ya. Lihat nih, searah jarum jam kita harus raba dari puting keluar semuanya, dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Lalu kita zigzag dari atas ke bawah. Tapi kalau Anda melakukan pemeriksaan ini pada saat sudah mau kehamilan trimester akhir, itu kadang-kadang udah mulai ada produksi, jadi gerenjel udah mulai. Makanya itu perlu dilakukan nanti perawatan payudara. Tapi perawatan payudara yang diajarkan di Binawan adalah perawatan payudara untuk meningkatkan produksi ASI. Jadi pada ibu postpartum sebenarnya, ya. Tapi kita lihat nih, kalau kita tekan, lalu kita pencet, mau trimester 1, 2, 3, jangan heran, kok trimester 1 aja udah keluar ASInya ya? Oh bersyukur, artinya apa? Nanti pada saat dia melahirkan, sudah siap dia untuk memberikan ASI. Yang jadi masalah sampai mau lahiran pun, mana sih kolostrumnya nggak ada. Nah itu dia, itu juga kasihan karena berarti dia punya kelainan dong Bu? Enggak, tunggu 3 hari. 3 hari kalau belum produksi juga ya harus gitu ya. Oke, sekarang saya akan mengajarkan ada cara perawatan. 1. Nih, muka udah menggelap. Leher udah menggelap ya. Ini payudara badan udah menggelap ya. Perut makanya bilang gembel perut saya gitu karena stres makan banyak dan gara-gara digaruk kan udah saya kasih tahu ya cara perawatannya itu kelihatan. Nanti dia pada bilang gini, ini nggak tahu ya kenapa ya, sembari kan dia malu ya, ini nggak tahu ya kenapa ya, dulu saya nggak kayak gini loh, ini kok makin hari makin gelap gini. Terus kadang-kadang saya coba godain gini, Bu mandi disabunin nggak? Sabunin, udah digosok ya nggak apa-apa Bu, itu memang bawaan kehamilan gitu. Nanti kalau ibu udah nggak hamil hilang Bu, kulit kita bersih lagi ya. Jadi jangan sampai dia khawatir, ini saya kenapa nih Bu jadi tadinya secantik bidadari jadi segembel ini ya gitu kan. Loh iya kan kulitnya mulus cantik ya kan, kok jadi gembel, ada jerawatan gitu ya. Itu kita kasih tahu. Tetap yang penting perawatan kebersihan biar mandi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nih perawatan badan payudara yang warnanya seperti kulit. Perawatan puting susu dan areola itu berbeda. Ya berbeda. Yang kita inginkan pada saat kita inspeksi, kita lihat yang kita inginkan adalah dia kelihatan bersih dan moist. Bersih dan moist. Moist itu apa sih? Lembab. Ya kesannya lembab. Ya kayak kulit kita kalau habis pakai serum kan lembab gitu ya. Nah itu. Jadi caranya gampang gini. Badan payudara yang warnanya kulit seperti kulit kita itu harus disabunin. Tapi yang namanya areola dan puting susu tidak boleh disabunin. Dari sejak pertama positif hamil sampai melahirkan sampai menyusui tidak boleh dibersihkan dengan sabun. Ya, ada beberapa kriteria. Kalau kita ngelihat nih, ya Allah, itu ya sampai terkelupas-kelupas kulitnya dan warnanya hitam jelek banget gitu. Ya Allah, kok gitu banget, ambil. Makanya tadi kelompok yang pertama sudah saya wajibin tuh beli baby oil. Nanti kalau ke klinik ya beli baby oil, beli kapas kecantikan.
Kalau nemu kayak gitu, Bu maaf ya Bu, saya bersihin ininya apa namanya puting susunya gitu ya. Baik itu ibunya mau melahirkan, baik ibunya itu lagi periksa hamil, kan kita pengen berguna kan jadi orang kan ya. Udah ambil, terus kamu kompres, terus kamu kerjain yang lain. Pas dikompres, setelah ini pasti nanti kotorannya pada lengket semua di situ. Warnanya hitam-hitam. Saya udah ngeliat, maknya belum sempet bersihin kali ya. Terus bayinya udah nyusu. Pojok-pojokan pada makan daki mae semua. Saya bilang kasihan lu deh ya. Ya kolostrum campur daki, saya bilang gitu. Kotor banget. Oh iya benar. Maka saya selalu prihatin ya. Kalau kalian melihatnya tadi kotor banget gitu ya, itu pasti disabunin, nggak pernah dipakein minyak. Minyaknya minyak apa aja Bu Yani? Zaitun boleh. Minyak apa namanya? Baby oil boleh, minyak goreng juga boleh, ya virgin coconut oil bagus lagi gitu, asal bersihinnya sebelum mandi. Nanti pas dia mandi kan udah dibersihin, terus dibasuh pakai air hangat, kan hilang tuh minyaknya. Dia pergi mandi, pas mandi tidak boleh disabunin, yang disabunin cuma badan payudaranya doang, ya. Kalau nekat disabunin, yang kelihatan nanti pada saat kita pemeriksaan fisik adalah bersih tapi kering, nggak moist gitu loh. Bersih tapi kering. Kalau udah bersih tapi kering, saya bilang gini, Bu, dibersihin pakai minyak ya Bu ya? Iya, gitu kan. Kalau mandi disabunin ya Bu ya? Iya, ya udahlah. Bersih tapi kering. Efeknya apa sih? Saya lupa bilang tadi sama kelas tadi tuh, kalau kelas dipecah dua gitu pusing saya ya. Kadang-kadang ada beberapa info yang suka terlewat. Efeknya apa? Dijamin lecet pas lagi menyusui. Kalau udah lecet, ibu-ibu apa? Males menyusui, sakit sesalahnya. Ya, itu kita yang nggak mau gitu. Ya, mengurangi penderitaan lah kalau saya bilang mandi. Ya. Nah, berarti kalau ketemu yang kayak gitu gimana? Oh tadi yang bener-bener nggak dibersihin kan? Ya udah Bu dibersihin, mulai sekarang jangan disabunin gini. Nah kalau gitu Bu, mulai hari ini setiap mandi nggak usah disabunin Bu. Ibu percaya deh Bu, kalau ibu udah pakai minyak, udah dibersihin, terus pakai air hangat itu udah bersih Bu. Enggak sih, takutnya kurang bersih gitu kan ya kadang-kadang ya. Lebih percaya pakai sabun. Enggak Bu, enggak seperti itu. Sabunnya ganti sabun bayi. Enggak Bu, enggak. Pokoknya enggak, karena dia nggak boleh kena sabun sama sekali, kering jadinya. Nanti kalau kalian ketemu nih yang kriteria saya bilang tadi yang paling baik, ya kan, bersih dan moist. Nah kalian tanya, disabunin nggak Bu? Pasti jawabannya enggak. Ya, dibersihnya berapa kali? Seminggu palingnya 2-3 kali. Ya dibersihin, tapi seingetnya sebulan sekali, tetap aja jelek gitu kan ya. Kan harusnya kan ada frekuensinya. Oke, payudara sudah ya. Turunin tangannya Bu, kasih aja. Oke. Sekarang kita pergi ke sini ya, pergi ke perutnya. Nah, ini nggak usah. Masih bisa. Nanti angkat bagian bawahnya. Nah ya, perutnya kita buka perutnya aja nih ya. Ini bayi saya, oh masih sama ya. Ini ada bayinya di dalamnya. Ada bayinya. Bayi kecil meringkuk ya. Ini bayi kecil meringkuk. Ini kepalanya, ini bokongnya. Ada kepalanya. Oh, kalau tandanya bokong apa? Empuk nih, bisa dipegang. Nah, bisa kita pegang. Tapi kalau kepala nih keras. Ini keras. Ini benar-benar kepala. Maka saya kalau mau lab, saya biasanya saya pegang dulu ini. Settingannya udah bener belum? Settingan ini settingannya udah bener nih. Loh, ya. Oke. Sekarang ya, kan kalau periksa itu katanya harus inspeksi dulu. Kita belum pegang nih, kita masih inspeksi. Sekarang kita menuju ke pemeriksaan toraks sudah, payudara sudah, abdomen. Melakukan inspeksi. Namanya inspeksi, kita tidak memegang apapun. Anda harus mengatakan bahwa ini nggak begini ya, salah ya. Nah, begini, yang benar begini, ya. Nggak mungkin dibawa kehamilan itunya sebenarnya, ya. Yang harus Anda katakan adalah perut. Nah, sorry, perut. Kalau anak kedokteran ngomong nggak perut. Saya ngikutin aja cara mereka kedokteran ngomong. Abdomen terlihat membuncit atau membesar sesuai usia kehamilan. Jadi kan udah tahu nih HPHT-nya, ini semua udah tahu. Ya, jadi tahu nih, oh kehamilannya kira-kira segini. Makanya kan saya minta kalian kan
tambah ya tugasnya. Kemarin saya sudah minta yang tinggi badan, panjang badan, berat badan per minggu ya. Nah, di sampingnya itu tambahin lagi aja kira-kira tinggi pundus uternya berapa? Ya, di setiap minggu. Ya, tinggi pundus uternya. Ya, cari aja supaya kalian juga ingat, oh ya kalau usia kehamilan sekian tinggi pundus uternya sekian, ya. Oke. Nah, lalu ya, setelah Anda bilang bahwa abdomen tampak membesar sesuai usia kehamilan, lihat sini, linea nigranya ada enggak? Garis gelap ya yang menuju ke bawah. Kadang-kadang dia nyambung dari atas sampai bawah atau bermula dari pusat juga bisa, ada apa enggak? Rata-rata ada, karena itu penanda kehamilan. Stretch mark samping kanan, samping kiri, kalau hamilnya udah besar, ada apa enggak? Kalau dia hamilnya masih, misalkan kita periksa yang hamilnya di bawah 20 minggu nih, bawah 20 minggu belum kelihatan, paling linea nigranya samar-samar. Tapi kalau udah di atas 20-30 minggu, itu akan kelihatan banget ya. Ini anggap aja kita yang udah agak gede, udah gede hamilnya trimester 3. Oke, inspeksi sudah, kita akan melakukan Leopard 1. Yang Anda harus perhatikan adalah bagaimana badan saya bergerak dan tangan saya bergerak. Ya, badan saya bergerak kemana, Anda harus perhatiin. Ya, oke, kita mulai dari Leopard 1. Leopard 1, kita butuh ini nih. Maaf sampai sini ya. Nah, kita butuh meter line. Ini nanti ya dibutuhkan untuk nanti kita minta satu mahasiswa duduk ya, nanti kita coba ukur lilaknya. Ini untuk mengukur lila. Kalau Anda lilaknya itu cuma 23, lila itu lingkar lengan atas. Kalau Anda lilaknya cuma segini, hati-hati yang kurus-kurus, kita dibully sama teman-temannya ya. Bayangin segini, ya Allah, kurus amat. Ini kurang gizi nih, kurang gizi nih, ya. Jadi sebaiknya jangan seginilah ya. Kalau bisa lilanya ya 29 kali ya, jadi gemukan dikit gitu ya. Gitu. Oke, tolong perhatikan ya. Leopard 1. Ya, Leopard 1 tujuannya adalah mengetahui usia kehamilan melalui tinggi fundus uteri. Jadi kalian jangan bilang gini, kalau ditanya, Leopard 1 untuk apa? Untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Nggak ada makna. Maknanya adalah dari tinggi fundus uteri kita mengetahui usia kehamilan. Makanya ada rumus McDonald, ya nggak? Nah, dah. Ya, sekarang kita periksa nih, kita anggap aja kita nggak tahu nih usia kehamilannya berapa. Caranya lihat posisi tubuh saya Leopard 1 ya. Saya udah lupa. Sebelum lupa, Bu tekuk kakinya. Ya, kenapa dia kakinya harus tekuk? Karena pemeriksaan abdomen akan lebih bagus kalau kaki ditekuk. Mau boneka apapun ya, mau bonekanya sesusah apapun, kalian bilang aja tekuk aja kakinya. Ya, ini kan agak susah. Ya, udahlah satu aja. Ya. Kenapa? Karena kalau kaki ditekuk, maka abdomennya akan lemes. Kita megangnya gampang. Intinya itu aja, biar perutnya lemes gitu ya. Nah, relax, bukan lemes ya. Kalau lemes relax. Jadi abdomennya relax. Jadi kita pegang, lihat badan kita menghadap ke ibu. Caranya adalah kumpulin nih. Nih, kumpul dari jauh, kumpulin. Nah, tingginya segini. Nih, ini tinggi dia segini. Tahan nih, ini tahan nih. Jangan dilepas. Kalau dilepas, berarti Anda bubar lagi. Karena kita udah kumpulin tadi, benar nggak? Kumpulin, tahan, ya. Kita sembari ngumpulin, sembari ini kita megang nih. Oh ini apaan ya? Terus kita dorong. Oh nggak ngebales. Tangan kita nih kalau melenting tuh gini. Ini misalkan ini abdomen luar, ini ada dalamnya gitu ya. Kalau melenting tuh gini, dorong, ntar dia balik. Itu namanya melenting. Berasa banget deh. Kalau ada barang di dalam air, terus kita dorong, terus ini dia pasti balik mendorong kita. Ya, nanti makanya Anda harus berani. Karena melenting itu di bagian kepala di bawah nih. Kalau Anda goyang begini, goyang ke sini, ntar gini, tekan ke sini, ntar dia ngebales lagi ke sini.
Jadi kalau digoyang gini nanti tangan kita rasanya kayak ada yang gini-gini jadinya. Ya, digoyang-goyang gitu. Kita goyangin aja, selama dia masih bisa goyang, berarti dia belum masuk ke dalam panggul. Dan kalau melenting di sini, bokong kalau digoyang, goyang nggak Bu? Goyang, tapi tidak akan melenting, nggak akan bales gitu. Ya kalau bokong di bawah, ini kan bokongnya ceritanya di atas ya. Oke, ulang lagi, kumpulin. Nah, ya, saya lebih seneng sih begini, begini nih. Ini mulai dari 0 ya, kita mulainya dari 0. Terus saya tuh punya keyakinan ya, ini kehamilan berakhirnya di sini ya, di atas simfisis pubis nih. Nah, di sini ya, di akhir kehamilan nih ya. Ini kehamilannya ya, dilihat berapa nih, 3 apa nih, 6, 36 cm ya. Terus saya kenapa sih begini-gini repot amat, ini kan sentian. Kenapa saya madepin ke atas periksanya? Karena takut terkecoh. Sekarang aja Anda sudah saya suruh minggu sekian berapa senti, minggu sekian berapa senti, bener gak? Terkecoh nggak? Alah, ini mah kan tadi katanya mah 32 ya, 32 minggu. Nah, kira-kira juga paling baru segini. Terpengaruh itu Anda berarti. Makanya kalau nggak mau terpengaruh ya berdasarkan hasil pemeriksaan aja. Gitu ya. Ini kan pemeriksaan nih. Ini atasnya yang inci loh. Saya balik. Gerakan gini aja menunjukkan Anda paham. Gerakan gini terus ngebalik gitu. Itu menunjukkan Anda paham bahwa kita tidak boleh memeriksa menggunakan yang inci di atas. Nggak boleh senti di atas, harus ada inci yang di atas. Ya, untuk jangan kita terkecoh. Ya, oke. Setelah kita dapat ini ya, misalkan dapat tadi 35 cm. Kalau 35 cm sih gede ya bayinya, 35 cm. Apalagi kalau ini akhir kehamilan, gede banget ya bayinya gitu ya. Oke, lalu kita sekarang Leopard 2, kaki masih tekuk. Leopard 2 kaki masih tekuk. Leopard 2 adalah gunanya untuk posisi janin ada di mana? Ada di kanan atau ada di kiri ibu? Di puka atau di puki. Patokannya punggung bayi. Kanan kirinya berdasarkan badan ibu. Ya, paham ya? Oke, kan kita coba praktekkan. Ya, sama masih menghadap ibu. Sekarang tolong perhatikan tangan saya yang ini. Ini adalah tangan kanan saya. Ya, pegang. Tangan kiri saya nggak ngapa-ngapain nih. Nih, tangan kiri saya nggak ngapa-ngapain. Pegang, bergerak. Oh, ini berarti kecil-kecil. Ya, ini kan ini masuk ke dalam nih. Nih, lihat ya, masuk ya ke dalam. Ini berarti semua anggota gerak. Ya, kita pegang lagi ini, sini bergerak. Lihat, tangan saya yang sebelah kiri tidak ada masuk dikit juga. Berarti ini punggung. Karena ini bagian besar. Tuh. Tangan saya nggak ada yang nggak bisa, orang punggung ini emang desainnya punggung. Kalau punggung, ya ini tangan saya nggak gerak loh. Ini hanya nahan. Kadang-kadang mahasiswa tuh ketakutan seberapa kuat tekanannya. Gentle. Arti kata gentle adalah gini, sakit nggak Bu? Gitu. Paling kalau pasien bilang, aduh geli, geli juga nggak gentle. Iya. Gentle itu adalah pegangan yang memang nyaman untuk si pasien. Jadi tidak merasa geli dan tidak merasa sakit, ya. Nah, kalau kayak gini, bagian besar yang saya lagi raba ini adalah punggung janin. Karena letaknya adalah di kanan ibu, maka janin itu letaknya adalah di puka, punggung kanan. Kenapa kok jadi puka ini bermasalah? Karena puka ini adalah mendengarkan DJJ. Mendengarkan DJJ itu harus di punggung janin. Nggak bisa di bagian yang bergerak terlalu jauh. Karena terlalu jauh maka harus di punggung. Berarti patokan kita adalah DJJ-nya ada di punggung kanan. Ya, nanti berarti fokus kita punggung kanan. Oke, sekarang kita Leopard ketiga. Leopard ketiga ada dua cara. Kaki masih boleh tekuk atau kakinya diluruskan. Gunanya adalah mengetahui ini apa sih di bagian bawah ini.
ya. Ini itu kalau bagian bawahnya bokong gimana? Ya suruh sujud ibunya. Iya, supaya apa? Muter. Biar bokongnya difundus, kepalanya di serviks. Apalagi kalau yang sudah mau melahirkan. Bu, ini gak tahu bawahnya apaan, Bu. Emang berapa hamil? 20 minggu. Ya 20 minggu mah terserah dia lah mau posisi gimana, nggak ada masalah. Tapi kalau udah trimester 3, 30 minggu, 32 minggu, sebaiknya kepala sudah di bawah supaya siap melahirkan pervagina. Ya memang wayahnya begitulah, sewajarnya begitulah bahwa di kepala itu di bawah, ya. Nah, kepala yang di bawah ini kalian goyangkan. Ya, digoyang aja. Kalau udah ketangkep, digoyangkan. Kalau dia masih bisa digoyang-goyang gitu ya. Tapi goyang-goyangnya ya pelan-pelan, digoyang-goyang gitu masih bisa. Berarti kepala belum masuk panggul. Lihat posisi badan saya. Badan saya sekarang ngadep ibu enggak? Enggak. Badan saya sejajar. Kenapa sejajar? Karena saya lagi Leopard 3. Ya, oke? Selesai Leopard 3, ya. Misalkan ragu, Bu lurusin kakinya. Bisa sih ini ya, kadang-kadang posisinya gini. Bu lurusin, Bu tekuk lagi. Karena di sini pegangannya kadang-kadang ragu. Kok nggak dapet sih gitu. Tapi ada beberapa orang yang kalau seperti ini senengnya modelnya kayak gini nih. Jadi kepegang nih. Ya. Sekarang pasti kalian bilang gini. Bu, emang yakin Bu kita bisa pegang? Yakinlah bisa pegang. Yang penting kalian itu pede. Kalau kalian pas belajar nanti di bidannya ya, di puskesmas kalian di pojok sono, siapa yang mau nyuruh di pojok pintu bagian? Siapa yang mau nyuruh kalian? Gak ada. Terus kalau ditanya, modalnya sendiri, nggak bisa lagi. Kita bidannya, anak ini kita mau ngapain sih? Nah, makanya harus belajar, harus paham. Jadi ditanya apa aja bisa. Makanya begini, ini dek, sini dek. Ya, gitu. Jadi nyoba, gitu, ya. Ingatlah, kalian kan di puskesmas cuma berempat. Setiap puskesmas itu hanya menerima 4 atau 5 gitu. Dia nggak terima 10 orang. Berarti kan punya kesempatan, ya kan? Nah itu yang harus dipikirkan. Oke, kita masuk lagi sini lagi. Oke ya, kita goyangkan. Udah. Oh berarti belum bagian bawah kepala karena melenting, bulat, keras, melenting. Ini kepala belum masuk ke pintu atas panggul. Membuktikannya Leopard 4. Badan saya berubah, Leopard 4 berubah karena saya mau pegangnya begini. Jadi mas, gimana ya saya? Kita kadang-kadang kalau ngeliat mahasiswa Leopard ya, kalau gerakannya nggak kayak saya gitu ya, saya cuma bingung, heran. Ini bocah, dosennya siapa ya? Saya dosennya. Kok dia ngerjainnya begitu ya? Gitu, sedih saya kadang-kadang ya. Nah, ini Leopard 4. Leopard 4 ini ada 2. Ini namanya adalah konvergen. Arti konvergen adalah belum masuk. Tapi kalau kalian begini dia udah tangan kita udah nggak bisa ketemu lagi. Ini konvergen begini nih. Kita angkat kehamilannya. Ini konvergen. Tapi kalau tangan kita nggak bisa masuk lagi, namanya divergen atau sejajar. Ini berarti dia sudah masuk pintu atas panggul. Terus kalau sudah masuk pintu atas panggul, bagaimana dengan Leopard 3-nya Bu Yani? Leopard 3-nya udah nggak bisa goyang-goyang. Yakin deh, makanya mencoba yang banyak di lapangan supaya tahu, oh ini tuh yang namanya udah nggak bisa digoyang-goyang. Fix nggak bisa diapa-apain. Udah kepala itu udah fix nggak bisa digoyang sono, nggak bisa goyang sini karena udah masuk. Dipegang aja udah kita udah nggak dapat lagi bulatnya gitu. Ya, kok bisa sih kepegang Bu Yani? Bisa. Ini kan ada rectus abdominis. Rectus abdominis memisahkan diri. Jadi kalau kalian pegang sebelah sini, pegang sini tuh udah uterus semua. Ya. Apalagi yang hamilnya lumayan gede gitu ya. Bukan, yang hamilnya perutnya tipis. Yang lemaknya nggak ada. Yang lemaknya sedikit. Enak banget itu. Ya enak banget, megangnya enak gitu. Ya, seperti itu. Oke, Leopard 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Ya, ada pertanyaan sebelum kita dengerin DJJ ya sama yang lain-lain. Itu kalau anaknya kembar itu Kalau anak kembar ya beda. Pegangannya ya beda lah. Kalau anak kembar pegangannya gini. Ini kepala. Aduh. Ini kepala, 4 tuh kepala aja gitu ya. Nggak, artinya kalau anak kembar
Kita ingat aja, nggak usah takut kalau ditawarin pemeriksaan dalam bentuk apapun yang ada, kita nggak tahu nih isinya apa gitu ya, belum baca status. Periksa aja. Toh ada kasta lebih tertinggi lagi untuk pemeriksaan. Linek nggak Bu di puskesmas? Enggak. Kenapa Bu Yani ajarinnya pakai linek? Karena ini yang paling primitif. Karena namanya paling primitif, paling susah menggunakan, bener nggak? Lah kalau Doppler mah gampang. Seandainya ini Doppler nih, seandainya ini pulpen dah Doppler dah supaya bisa membedakan. Ada Doppler yang agak gede, mungkin 4 kali lipat dari sini. Teman kualitasnya jelek banget kualitasnya. Dinyalain, terus kasih gel, perut ibunya dikasih gel dan dinyalain, terus dicari. Wah itu mah segala bising usus, segala ibunya lapar, segala kedengeran semuanya. Maka saya nggak kurang suka. Saya kalau misalkan emang dapat ibu yang perutnya tipis, bagus, hamilnya besar, saya seneng denger pakai ini. Ini murni, nggak usah ngebedain dengan bising usus ibu, nggak usah ngebedain dengan denyut jantung ibu. Ini pasti dapat di sini gitu, ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau Anda kadang-kadang pihak puskesmas tuh kalau ada mahasiswa dikeluarin nih barang keramat, dikeluarin sama dia. Nggak dikasih mahasiswa pakai Doppler. Karena mereka tahu kalau memang sistem pembelajarannya yang benar, pasti maksudnya dikasih ini dulu, nggak dikasih yang mudah gitu ya. Oke, prinsipnya kaki diluruskan, kita harus cari yang namanya punktum maksimum. Punktum itu adalah titik bunyi, maksimum adalah titik bunyi yang paling diduga paling keras di daerah mana ya. Oke, tahap pertama tadi kita udah lakukan Leopard 2 ya, udah kan? Leopard 2 kita ada di mana? Kanan kiri? Kanan. Artinya di sini nih, ya. Artinya di sini. Punktum maksimumnya di mana? Anda yang perempuan raba spina iliaca, ya. Itu spina iliaca Anda, ya. Pertemuan tulang di sini ada di bawah ilius di sini. Spina iliaca. Laki-laki juga punya. Cuma kalau laki-laki ya fungsinya nggak lebih, hanya pertemuan tulang doang. Kalau di kita perempuan ya, menentukan punktum maksimum itu adalah umbilikus sepertiga spina iliaca. Spina iliaca di sini. Kita di sini. Nah, di sini. Dulu saya diajarinnya adalah pegang nadi radialis ibu. Nih, nadi radialis pergelangan tangan, pegang. Terus cari jamnya ada di mana. Ya, kalau kalian nanti bisa beli jam rantai, jam yang kayak bros itu loh, yang dipakainya di kantongan sini gitu ya. Ada tuh kita ngeliatnya begini gitu, silakan ya. Karena kita prinsipnya kalau udah kayak gini kan, kalau udah bersih nggak boleh pakai jam tangan. Kalau perlu jam tangannya taruh aja di sini gitu ya. Karena saya dulu diajarinnya adalah harus menghadap ibu. Tapi nanti kalau di ruangan bersalin menghadap ke jam, jamnya ke sono menghadap ke sono, jamnya ke sono menghadap ke sono. Kenapa sih Bu ada depan aja jadi masalah? Oh iya, kalau kita begini ya, kita menghadap ibu kan, ya. Kalau menghadap ibu, masalah DJJ, muka tidak boleh berubah pada saat kita tidak bisa mendengarkan DJJ. Ya, gimana sih? Nggak boleh tuh begitu. Dalam hati Anda tuh begitu ya, nggak boleh. Itu etika saya diajarin banget ya. Nanti kalau udah seperti ini ya lapor senior gitu kan, lapor dokter gitu kan, ini bener nggak ada apa enggak. Tapi sekarang kan udah canggih, pakai apa, Doppler ya kan. Doppler enak dah gitu ya, cuman saya ajarin caranya. Oke, pegang nadi radialis ibu, taruh di sini di kuping kita. Terus oh ya, kenapa dulu saya nggak boleh menghadap sini ke kaki ibu? Menghadap vagina ibu tidak sopan. Udah garing banget etika. Menghadap vagina ibu tidak sopan. Jadi ngeliatnya ke sono. Udah, lihat sono lah. Ya, jam tangannya udah kita taruh di sini nih, ya. Nih, ini nggak boleh dipegangin. Yang di sini nih nggak boleh dipegangin. Kita hanya pergunakan gerakinya dengan telinga aja. Oke? Jika di tangan ada denyutan, di kuping terdengar duk, bukan DJJ.
Berarti itu denyut jantungnya ibu. Oh, berarti geser. Jangan, berarti nggak di situ kali. Bayinya pindah kali dia ke bawahan dikit. Kali aja kan gitu kan? Berarti nggak jauh-jauh berarti dari puntung maksimum. Oke. Kita pasang lagi, kita pasin. Nah, ternyata di tangan ada satu denyutan, di kuping terdengar lebih cepat gitu ya. Dia maksudnya dia lebih cepat gitu ya, lebih cepat iramanya. Itu betul DJJ-nya si janin dihitung selama 1 menit. Jadi kata-katanya bukan 2 kali lebih cepat daripada denyut jantung ibu ya. Kalau 2 kali lebih cepat ngapain nungging-nungging? Bener nggak? Naik-naik ke undak-undakan gitu kan. Kalau dipandang nggak bisa diengkol, naik-naik ke undak-undakan. Ngapain? Bikin alat canggih-canggih Doppler. Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100. Ya kan? Oh 60, 120. Enggak, salah. Ya, DJJ sendiri. Karena DJJ 120 sampai 160 kali per menit. Gitu. Ya. Semoga sih nanti udah pada Doppler semua. Tapi kalau nggak pakai Doppler, Anda juga tahu prinsip cara pemakaian Linek. Ya, seperti itu. Oke, sudah hitung 120, 140 kali per menit. Abdomen sudah selesai, maka kita akan pergi ke kemana kah kira-kira? Kita ke perineum dulu atau ke kaki dulu? Ke ekstremitas dulu? Ekstremitas dong. Karena perineum itu kita harus membuat posisi kliennya miring. Posisi sim. Saya nggak pernah mau periksa, nanti ujian juga gitu ya. Kenapa? Kalau Anda bikin posisi simnya sekarang, berarti nanti Anda nyuruh dia untuk balik lagi. Jangan, selesaikan dulu yang kaki. Nah, yang kaki kita memeriksa 3 hal. Yang pertama adalah varises, yang kedua adalah edema, yang ketiga adalah apa tuh satu lagi tadi? Refleks patella ya. Nah, Anda perhatikan kaki Anda masing-masing nih di bagian ini nih, mata kakinya. Apakah mata kaki Anda sempurna, kelihatan bagus dan samping-sampingnya kurus-kurus? Berarti kalau semuanya sampingnya kurus, tidak ada genangan dan sebagainya, berarti kaki Anda nggak bengkak. Kalau kaki Anda bengkak, Anda tinggal lihat tibia yang di sini nih. Nih, di sini, di sini. Di sini nih kan tulangnya kan nonjol nih. Caranya adalah tekan di daerah tibianya, daerah sini nih tekan, hitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Tekannya kencang. Kalau cekungannya 2 mili berarti edema 1 plus, cekungan 4 mili edema 2 plus, cekungan 3 mili 6 mili berarti 3 plus, cekungan 8 mili berarti 4 plus. Gitu. Ya, punggungnya juga di punggung kaki juga kita tekan. Kadang-kadang di sini oke, di sini oke, punggungnya sudah mulai bengkak. Sekarang saya nanya, normal nggak edema pada kaki? Normal. Ya, gimana cara nguranginnya? Kasih nih bantal di sini 4. Nah, suruh gantung gini kalau sore-sore tuh. Gini, segini aja. Ya, yang penting lebih tinggi daripada jantung. Jadi ini bisa turun nanti, bisa berkurang. Ya, bisa berkurang. Oke. Kalau varises, makanya saya sebel banget kalau tuh ibu-ibu terus pakai legging lagi. Pusing saya gitu ya. Karena saya pengen lihat nih. Oh, di sini sudah banyak hijau-hijau menonjol. Banyak hijau-hijau menonjol. Apakah hijau-hijaunya ini, si pena ini mengalir ke atas? Kalau mengalir ke atas, jangan-jangan di vaginanya ada varises. Itu yang saya takut. Kalau ada varises, boleh nggak dia melahirkan per vaginam? Enggak bisa. Ntar kalau pecah nolonginnya gimana? Karena kalau udah sampai pembukaan, berarti varisesnya pun sampai dengan 10 cm, lebar banget. Udah, darahnya habis. Darah kita mana cuma berapa liter sih? 6 liter darah kita. 6
6 liter loh darah kita ini. Nah, itu kan habis sudah semuanya. Ya. Jadi, kalau saya gini caranya, begitu dicurigai di sini sudah ada, jadi catatan. Nanti kalau mau melahirkan dia harus periksa vaginanya secara seksama, bener nggak ada varises. Kalau ada varises sudah nggak usah pakai bingung-bingung, udah rujuk aja, jangan di puskesmas, bawa ke rumah sakit dan melahirkannya di rumah sakit, masih di SC, ya pasti di SC. Oke, kaki sudah, sekarang kita masuk ke ini, ke apa namanya, ke perineum. Perineum tuh gampang, cuman kebersihan, cuman itu gitu ya, nggak ribet, tapi dia bermakna. Kalau di lahan praktek besok, kalau pasiennya tidak mau diperiksa, nggak usah dipaksa, ya, nggak usah dipaksa, nggak apa-apa, Bu, nggak usah dipaksa periksa, tapi nggak ada keluhan kan Bu? Nggak ada katanya ya. Nah, pertama-tama kita bikin posisi dulu nih ibu kita. Ini nggak apa-apa deh, nggak usah pakai ituannya. Kalau besok ulangan, ujian, bonekanya apapun dipasang side railnya, ya, biar dia miring sendiri, ya, miring sendiri. Kita yang miringin, tapi nanti posisinya miringnya itu ini apa namanya bertahan, ya. Pasien kita miringin, ya. Setelah kita miringkan, ya, kaki yang ini saya nahan di belakang ya, kaki yang bawah lurus, ini posisi sim namanya, ya, bawah lurus, kaki atas tekuk. Celana dalamnya suruh buka. Satu, dari celana dalam dibuka aja kita rasa baunya. Aromanya apa nih? Busuk kah? Bau kah? Atau hanya tercium bau lembab kah? Ya kan gitu. Ya kan? Pasti. Apalagi kalau wanita hamil, leukorea banyak persiapan-persiapan untuk nanti dia membuka, kan pasti ada baunya gitu loh ya. Ya semoga baunya tidak ini ya. Nah, habis itu kalau ada posisi kayak begini, automatically akan kelihatan. Karena pahanya gede, kita harus buka. Karena ibu hamil rata-rata gemuk, pahanya besar, dibuka, lalu kita lihat. Yang pertama adalah kebersihannya tadi, baunya. Terus apa lagi di situ? Warna. Keputihannya kali kalau ada, sambil ditanya, Bu, di lahan praktek kita boleh begini nggak Bu? Nggak usah, tanya aja ada keputihan nggak? Gatal nggak? Sering merasa becek, basah nggak? Gitu-gitu loh. Ditanya sama dia. Tapi karena kita laboratorium, kita harus lihat kebersihannya gimana, baunya gimana, ada nggak perdarahan, ada nggak varises, ada nggak hemoroid. Selesai, itu doang. Ya, kalian jawabannya apa? Ya tidak ada gitu loh. Karena kan ini normal gitu ya. Oke, terus lurusin lagi, ibunya disuruh baring ke sini lagi ya. Oke, kita selimutin. Nah, tahap berikutnya adalah kita harus memeriksa tadi yang ketinggalan. Apaan aja? Oh, udah pinter kan ya pakai ini? Harusnya udah pinter. Bahkan bisa mengetok dirinya sendiri. Ya. Oke, saya minta satu orang boleh duduk di sini. Sebelum duduk, siapa boleh lah, siapa aja, silakan. Boleh. Siapa aja saya bisa. Ekspresinya Nah, ya. Pertama yang kita lakukan adalah diri dulu. Ya. Pertama, sini di depan saya. Kita akan periksa. Harusnya pasiennya duduk ya, tapi karena ini kan efektifnya berdiri. Yang paling kita bisa lakukan adalah maaf ya, naikkan ke atas. Kalau laki-laki gampang, pegang jakunnya, tangan kita ke belakang begini, ya, gini nih. Nanti kita di depan begini untuk periksa tiroid, ya. Oke. Kalau cowok gampang, pegang jakunnya. Kalau cewek kan susah ya, jakun nggak ada. Ini kita pegang di samping-samping, kita ke atas, ya. Sini, terus instruksikan pasiennya menelan. Kalau menelan, ini pasti nanti keangkat nih. Pada saat pasien Anda menelan, ini keangkat. Makanya besok kalau tadi siapin minum. Ya, kalau minum kan lumayan ya. Nggak harus minum sih. Belum udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini nanti terasa nih.
Nah, sekarang kuncinya apa? Anda harus latihan sama teman-teman Anda. Latihan. Yang cowok dengan cowok boleh, yang cewek dengan cewek boleh. Kenapa? Cowok juga kan kalau misalkan dia normal nggak akan gede, gitu loh. Ya, nggak akan besar apanya, tiroidnya. Kalian kan nggak ada yang hamil nih, karena nggak ada yang hamil, tiroidnya nggak ada yang membesar. Jadi kalian latihan. Ini nanti pas dapat ibu hamil kayak apa? Itu pasti naik ke atas, set gitu naik ke atas. Belum terus naik ke atas, jadi naik ke atas semuanya. Ya cobain aja nanti. Oke, duduk saya sini. Seret sih. Duduk, menjuntai. Duduk menjuntai ya, kurang menjuntai agak menjuntai. Oke, ya. Oke ya. Saya mau kurus, mau gemuk ya. Yang penting kalau periksa kayak gini jujur ya. Pasiennya suruh madep ke depan. Ya. Siapa sih yang nggak berani? Siapa sih yang berani mau diketok loh? Pasti kan ada rasa ya. Jadi suruh pasien lihat ke depan. Kita memeriksa dari samping. Jangan pernah memeriksa dari depannya pasien. Ketendang. Iya, ketendang. Caranya pegang lutut pasien, cari segitiga di lututnya. Nanti kalau sudah ketemu segitiganya, Anda ambil ke atas. Ini memang harus latihan. Anda juga bisa latihan dengan diri sendiri asal duduk menjuntainya benar. Dia harus duduk menjuntai. Ini namanya duduk menjuntai. Jadi kakinya ini kaki nggak boleh tegang, lemesin gitu kan, lemesin gitu. Kakinya nggak boleh tegang. Nggak boleh tegang dan nggak boleh ada alas di bawahnya. Kalau ada alasnya percuma, dia tegang. Kalau namanya tegang nggak akan keluar refleks. Namanya aja refleks. Refleks artinya adalah spontan. Nah itu, ya. Saya begitu ya, ngerti ini biar gampang. Oke, lihat depan, jangan lihat ke bawah. Tinggal ditanya sama dia, bener nggak? Nah, gitu. Rasanya kan aneh ya, nggak kayak kita ngegerakin. Salah satunya supaya tadi bisa aja dong yang pura-pura orang udah pernah belajar kan. Caranya adalah lihat ke depan. Kalau lihat ke depan, dia mau pura-pura gitu. Dia nggak getoknya saya juga nggak tahu kapan, gitu. Ya, jujurnya gitu aja. Satu lagi, lihat ke depan. Iya. Ya kadang-kadang gagal juga sih, namanya kan percobaan. Kalau saya gitu aja. Jadi gini, kalau Anda pengen tahu itu bohong apa enggak, Anda harus mencoba sendiri-sendiri ke diri sendiri. Jadi sembari belajar nih, oh yang diketok di sebelah mana sih gitu. Jadi pas ke pasien, yang penting ke pasien itu caranya adalah dia begitu diketok, dia itu dia naik ke atas gini, Jadi jangan ngetoknya jangan lurus begini. Jadi ketemu nih segitiga, pegangnya dengkul masing-masing, cari segitiganya. Udah. Cari cekungan segitiga di bawahnya. Nah, cekungan yang di bawah itu yang kalian ketok di bawah segitiga itu. Kalau gue sakit. Iya. Coba kamu turun. Saya masih bisa nggak mukul apa namanya ini yang saya dulu saya latihannya gitu. Saya latihannya bukan ke orang, saya diri sendiri. Duduk. Ya, ini nggak boleh kakinya gini nih, nggak boleh nih. Ini tegang nih, ya kan? Tegang, apa santai aja. Kalau perlu ayun-ayun dulu, gitu aja. Oh, saya masih bisa apa enggak nih? Kan udah lama banget. Nah ini segitiganya, ini sini. Ini enggak, belum dapat. Saya udah sendiri berapa susah. Nah, tuh. Dia lagi. Belum tadi kan? Nah ini belum. Yang terakhir kan? Jujur dapat. Ya, nggak bohong-bohongan. Kalian tuh latihan diri sendiri dulu, kenalin diri sendiri sebelum kenalin diri orang lain. Ya. Lalu biar niat cintai diri sendiri sebelum kau cintai orang lain, bohong. Ya. Selebel. Ya, enggak, ini kurang mantap. Nah, saya tahu yang kurang mantap sama yang mantap saya tahu. Karena kalau dia mantap, ini kayak begeter nih dengkulnya. Kayak nggak disengaja gitu, padahal diketok. Ya, yang di lengan kan ada yang di sini. Loh, nih lihat nih. Nah,
Nih, di lengan nih. Lengan nih ya. Nah, nih nggak digerakin loh. Nah, ya. Nih, gerak sendiri. Kalau pas dapat bisanya gitu jadinya gitu. Ya. Nah, belum dapat. Belum. Nah, belum nih. Nah, tuh, dapat kan? Lain. Lain kan? Yang pertama, kedua, yang ketiga. Nah, itu belajarlah sendiri. Ya. Mau coba. Lama. Wih, bisa loh. Ini saya ada di sini, ada yang di mana lagi ya? Lupa saya, pokoknya di sini ada di sini, nih ya. Pokoknya refleks seperti itu. Bukan kayak kesetrum, ini mau menggerak beneran. Ya. Ya, makanya berkenalan dengan alat-alat yang ada. Oke.